Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sena Putri dengan NIM 933101519. Saya dari Prodi Studi Agama Ilmu Tasawuf kelas A. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai apa sih itu tasawuf. Ya baik, saya ingin bertanya, kan kita membahas tentang tasawuf. Mungkin lebih mulanya kita berbicara tentang pengertian tasawuf itu apa sih Mbak? Dari segi terminologi ataupun etimologi. Jadi di sini tasawuf itu berasal dari akar kata syafa yang berarti bersih atau suci. Hal ini tuh diambil dari pengertian bahwa seorang sufi itu pasti memiliki hati yang suci dan juga bersih. Nah, menurut Harun Nasution juga mengatakan tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol kasar. Nah, dikatakan seperti itu karena pada waktu itu para sufi itu memakai pakaian yang terbuat dari kain wol, kain yang kasar. Nah, lalu dari segi istilah ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf ini, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, sebagai makhluk yang harus berjuang, dan sebagai makhluk yang bertuhan. Yang pertama, apabila dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, maka dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah. Jadi di sini itu dilihat dari usaha manusia itu sendiri untuk menjauhi hal-hal yang bersifat dunia atau segala larangan yang dilarang oleh Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, sebagai makhluk yang berjuang. Jadi di sini itu manusia itu dilihat dari perjuangannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi manusia itu berlomba-lomba untuk memperindah diri di hadapan Allah dengan akhlak yang mulia dan berbagai sifat yang disenangi oleh Allah. Lalu yang ketiga, dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Jadi di sini itu dapat mengarahkan jiwa agar tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jadi di sini itu kita sebagai hamba itu lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita itu kepada Tuhan, seperti beribadah, berzikir dan sebagainya. Dan itu kegiatan itu yang semata-mata itu langsung mengarah kepada Tuhan. Oh baik, terima kasih Mbak. Mungkin nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai tentang tasawuf. Ya, yang nomor 1 ini tentang objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf itu apa saja Mbak? Jadi kalau objek sendiri itu, objek itu kan seperti sasarannya. Jadi di sini sasaran dalam ilmu tasawuf itu ya hati. Di sini ilmu tasawuf itu salah satu bidang studi yang lebih ke kerohanian atau ke hati. Jadi kita membahas seputar hati yang suci, hati yang bersih, seperti pengertiannya itu. Tasawuf kan syafa atau suf itu kan berarti suci, bersih. Lah itu objeknya kita itu lebih kepada hati. Lalu untuk sumber ilmu tasawuf itu ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, hadis, juga atsar asabita atau jejak yang sudah tetap dari umat-umat pilihan di masa silam. Jadi kalau di Al-Quran itu ada di beberapa surat. Salah satu suratnya yaitu Quran surat Asy-Syura 42 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Lalu ada beberapa surat seperti Quran surat Al-Hadid ayat 20,
yang memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat. Quran surat At-Tolak ayat 3 yang memerintahkan bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah semata, dan beberapa surat yang lainnya. Lalu ada dari hadis. Di sini ada contoh dari hadis qauliyah. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani annasu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhad fit dunya yuhibbakallahu wazhad fima fi aidi annasi yuhibbuka. Artinya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasulullah bersabda, berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka manusia akan mencintaimu. Adapun hadis yang berbentuk wasiat, seperti diceritakan bahwa Rasulullah berwasiat kepada Abdullah bin Umar sambil menepuk pundaknya, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Artinya, hiduplah kamu di dunia seolah-olah kamu adalah orang asing atau seorang musafir. Baik Mbak, terima kasih. Yaitu pertanyaan selanjutnya, kan kita sudah membahas tentang sekilas dari tasawuf. Mungkin bisa dijelaskan sejarah muncul sama faktor kemunculan, faktor kelahiran, dan juga sejarah perkembangannya itu seperti apa dari ilmu tasawuf itu sendiri, Pak? Jadi untuk faktor munculnya ilmu tasawuf itu ada dua, yaitu ada ekstern dari luar dan juga intern dari dalam. Kalau ekstern itu yang pertama, pengaruh dari paham Kristen yang menjauh dari perkara dunia dan hidup dan mengasingkan diri di biara-biara. Lalu ada pengaruh filsafat Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Lalu ada faktor intern. Kalau faktor intern ini lebih mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari dalam agama Islam sendiri, bukan dari luar. Pendapat ini tasawuf lagi dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang ada di dalam Islam itu sendiri, seperti yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, lalu perilaku Nabi. Kalau di dalam Al-Quran ditemukan beberapa ayat yang menceritakan tentang paham mistis, dan itu kan masih ada sangkut pautnya dengan ilmu tasawuf. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya teori bahwa paham tasawuf ini muncul dan berkembang dari dalam Islam. Lalu apabila dilihat dari kehidupan para nabi, dahulu Nabi Muhammad itu hidup sangat sederhana, dan itu juga salah satu perilaku yang ditunjukkan oleh seorang sufi. Seorang sufi itu sangat hidup sederhana dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada perilaku para nabi yang mencerminkan kehidupan tasawuf pada waktu itu, seperti Nabi Adam yang telah menempuh makom taubat, dan beliau telah bersabar dalam taubatnya lebih dari 100 tahun sebelum diterima oleh Allah. Nah, ini tuh Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah. Lalu ada sejarah perkembangan ilmu tasawuf itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu pada saat masa Rasulullah pada 13 Hijriah sampai 11 Hijriah. Lah di masa ini tuh dibagi 2, sebelum dan sesudah Nabi Muhammad itu menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, diceritakan setiap bulan Ramadan beliau selalu menyendiri menghindari keramaian hidup dan hiruk pikuk dunia untuk mencari ketenangan jiwa dan membersihkan hati, hingga datangnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Jadi di sini terlihat ya dari menjauh dari keramaian dan hiruk pikuk untuk mencari ketenangan jiwa dan membersihkan hati. Di sini itu sudah mencakup
tasawuf secara tidak langsung. Lalu setelah menjadi rasul, tasawuf pada masa ini lebih ke arah zuhud. Zuhud yaitu meninggalkan yang buruk demi sesuatu yang lebih baik. Jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang baik menurut kita demi sesuatu yang baik menurut Allah. Lalu yang kedua ada masa sahabat 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Di sini terbagi menjadi 4 masa. Masa pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seorang manusia yang berakhlak mulia, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang agung, yang penuh celengan nuansa spiritualitas. Jadi di sini dilihat dari sikapnya Abu Bakar sendiri yang mulia dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu tercermin sikap-sikap yang mulia, yang baik-baik saja dari Abu Bakar. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab. Cerminan sikapnya yang ulet, juga sebagai pemimpin hidup keruhanian yang sangat bersahaja, sederhana, ridho, sabar, ikhlas, adil, teguh, dan tegar. Jadi di Umar ini juga terlihat sikap-sikapnya yang mencerminkan seorang sufi. Lalu ketiga Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mengajarkan cinta kepada Allah, sabar dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, ridho dalam menerima takdir ketentuan Allah, malu terhadap pandangan Allah. Jadi di sini Umar pun juga menunjukkan sikap seorang sufi yang malu ketika berbuat dosa, bahkan malu untuk menatap Allah ketika berbuat dosa, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ungkapan-ungkapannya yang agung, halus, penuh tentang ajaran tauhid, makrifat, iman, ilmu, dan lain sebagainya, serta panutan dalam bersikap adil dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Jadi di sini juga terlihat dari sikap yang sederhana, bersyukur, dan sikap-sikap mulia yang juga ditunjukkan oleh sahabat Nabi ini. Lalu yang ketiga ada masa tabi'in 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Tasawuf pada periode ini masih menurut jiwa Al-Quran dan praktik hidup Rasulullah yang ditiru dan diteladani oleh para sahabat. Dan di periode ini pelajaran tasawuf sudah mulai diajarkan dalam bentuk disiplin ilmu. Jadi tasawuf di sini lebih mengarah ke dasar-dasar yang sudah saya sebutkan tadi, Al-Quran, hadis, dan juga apa yang sudah ditunjukkan oleh Nabi juga sahabat-sahabatnya. Dan di sini tasawuf itu sudah dijadikan dan dipelajari sebagai ilmu. Lalu 4 masa penyebaran 100 Hijriah sampai 450 Hijriah. Mulai adanya penyelidikan inti ajaran tasawuf oleh para ahli. Kemudian dibagi menjadi 3 macam, yakni tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Corak tasawuf pada periode ini yaitu orang sudah banyak dipengaruhi oleh perasaannya sendiri dalam mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi di sini ketika beribadah itu menggunakan perasaan dan lebih ke dilebih-lebihkan. Jadi dalam hal beribadah itu seperti dilebih-lebihkan karena mereka di sini sudah menggunakan perasaan. 5 masa pencerahan 450 sampai 550 Hijriah. Disebut sebagai masa konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarannya yang asli. Dasarannya yaitu Al-Quran, hadis, dan juga apa yang sudah dicontohkan oleh perilaku Nabi Muhammad, atau yang disebut dengan masa tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan ajaran aliran sunni. Sunni yaitu yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu yang keenam masa kejayaan tasawuf falsafi 550 sampai 700 Hijriah. Muncul 2 hal penting, yakni pertama kebangkitan kembali tasawuf semi falsafi yang setelah bersinggungan dengan filsafat, maka muncul menjadi tasawuf falsafi. Jadi tasawuf falsafi itu seperti kolaborasi antara tasawuf dengan filsafat. Lalu munculnya orde-orde dalam tasawuf atau toriko. Jadi di masa ini tuh muncul toriko-toriko, beberapa toriko atau tarekat-tarekat. Lalu ketujuh masa tasawuf pemurnian. Tasawuf falsafi berkembang baik secara teoritis maupun praktis sehingga tersebar luas melalui tarekat-tarekat, namun menjadikan menyeleweng dari ketentuan syariat. Jadi banyaknya tarekat-tarekat itu malah menjadikan tasawuf ini sedikit nyelewang atau melenceng. Maka dari itu perlu adanya pemurnian.
Baik, terima kasih Mbak. Nah, sekarang pertanyaan itu lebih ke kayak ajarannya. Karena apa ya? Saya pernah dengar dalam tasawuf itu ada yang namanya makomat dan ahwal. Nah, di situ bisa dijelaskan keduanya, Mbak. Baik dari perbedaan, penjelasan dan juga tingkatan-tingkatannya. Jadi makomat itu namanya itu kedudukan spiritual, atau bisa dikatakan sebagai tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Jadi itu seperti usaha manusia untuk mendapatkan kedudukan di mata Tuhan. Jadi ini lebih ke usaha manusianya, bukan pemberian. Lalu, jadi makomat itu lebih ke ibadah. Jadi usaha manusia dalam hal ibadah itu untuk menunjukkan posisinya di hadapan Tuhan. Lalu kalau ahwal itu suatu kondisi jiwa yang diperoleh dari kesucian jiwa. Jadi kalau ahwal ini lebih ke pemberian dari Tuhan. Lah, di sini perbedaan antara makomat dengan ahwal itu, kalau makomat itu masih bisa diusahakan, karena ini tergantung dari usaha kita sebagai manusia, bagaimana kita menunjukkan tingkatan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau ahwal itu sudah pemberian dari Tuhan, sudah tidak bisa diusahakan. Lalu untuk makomat sendiri memiliki 8 tingkatan, yaitu 1 at-taubat atau at-taubah, 2 zuhud atau az-zuhud, 3 sabar atau as-sabr, 4 syukur atau as-syukur, 5 rasa takut dan rasa berharap atau al-khauf dan ar-roja, ke-6 tawakal atau at-tawakal, ke-7 cinta atau al-hub, ke-8 kerelaan atau aridho. Lalu untuk ahwal sendiri itu ada tiga macam ahwal yang dirasakan oleh sufi. Yang pertama waspada dan mawas diri atau al-muhasabah dan al-muraqabah, kedua rindu atau al-aisyaq, yang ketiga intim atau al-uns. Jadi intim itu lebih mendekatkan maksudnya. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya mengenai tentang yang sudah Anda paparkan tadi tentang zuhud. Lah, mungkin lebih bisa diperjelas lagi Mbak mengenai konsep zuhud dalam ilmu tasawuf itu seperti apa Mbak? Silahkan. Jadi zuhud itu seperti yang sudah saya katakan tadi, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang baik menurut kita sebagai manusia ciptaan Tuhan demi sesuatu yang baik menurut Tuhan, yaitu Allah. Jadi di sini kita itu seperti meninggalkan urusan dunia demi mendapatkan urusan akhirat. Di sini atau sikap lebih meyakini bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita sebagai manusia ciptaannya. Jadi kita itu menganggap bahwa Allah lah yang pertama. Ketika kita bingung harus melakukan ini, maka kita itu lebih percaya pada ketentuan Tuhan daripada kita ngeyel kepada apa yang kita ingini. Seperti itu. Zuhud di sini juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai sifat tidak memiliki sesuatu kecuali karena kemurahan dari Allah. Jadi di sini tuh zuhud itu juga bisa diartikan sebagai kita itu merasa tidak memiliki apa-apa, karena apa-apa itu didapat dari Allah. Allah yang memberikan, bukan pure dari usaha kita, tapi kita berusaha lalu Allah berikan. Sebagai contoh, zuhud dari sisi harta kekayaan, menganggap bahwa harta kekayaan adalah sekedar perlu. Jadi ketika orang itu sudah berzuhud, maka dia itu menganggap tidak usah memiliki kekayaan yang berlebihan, karena kekayaan itu hanya ya seperlunya saja, tidak usah ditumpuk, tidak usah terlalu berlebihan dalam mencari. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mbak. Mungkin sekian dulu bincang-bincang mengenai tasawuf kali ini. Saya minta maaf apabila ada salah penjelasan atau salah kata yang mungkin sudah terlontar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.